Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Susmiyanti untuk pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari tentang kebahasaan pada teks laporan percobaan. Bahwa kebahasaan teks laporan percobaan itu meliputi yang pertama menggunakan aspek umum atau kelompok seperti kendaraan roda 2 untuk menyatakan motor dan sepeda. Kemudian contoh lain lagi transportasi umum. Misalnya untuk menyatakan mobil, motor, bis, dan sebagainya. Kemudian mamalia untuk menyatakan unggas, reptil, dan lain-lain. Yang kedua, tidak ada urutan waktu atau kronologis, melainkan urutan kegiatan. Karena di dalam teks laporan itu terkandung urutan-urutan kegiatan yang akan dilakukan. Kalau urutan waktu itu biasanya teks naratif. Jadi dari waktu ke waktu dijelaskan dengan detail. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata hubung atau konjungsi. Seperti yang telah kita pelajari di kelas 7 dan kelas 8 bahwa konjungsi itu secara umum dibedakan konjungsi antar kalimat dan konjungsi intra kalimat. Kalau antar kalimat menghubungkan antara kata satu dengan kata yang lainnya. Sedangkan intra kalimat masih di dalam kalimat tersebut. Seperti konjungsi ketika. Kemudian maka. Kemudian lalu. Konjungsi kemudian dan lain-lain. Macam-macamnya juga sudah kita pelajari di kelas 7 dan kelas 8. Ada konjungsi keterangan waktu, konjungsi pengandaian, dan lain sebagainya. Tentunya kalian masih ingat, mudah-mudahan ya. Yang keempat, menggunakan frasa atau kata benda. Menggunakan frasa di sini maksudnya kalau di dalam teks laporan percobaan, contohnya masukkan putih telur ke dalam mangkok misalnya. Atau tuangkan air jahe ke dalam larutan yang telah disediakan. Itu frasa. Atau kata benda. Kalau tidak menggunakan frasa atau kata benda yang digunakan. Misalnya putih telur tadi kata benda. Kemudian air jeruk misalnya kata benda juga. Itu kebahasaan yang keempat. Yang kelima, biasanya di dalam teks laporan percobaan ini terdapat foto atau diagram atau tabel. Itu untuk menunjukkan hasil dari teks laporan tersebut. Misalnya foto-foto kegiatannya atau foto-foto cara mengerjakannya. Kemudian diagram. Diagram ini untuk menunjukkan misalnya hasil yang telah dilakukan. Atau tabel-tabel bisa juga ya. Yang kelima, menggunakan kalimat aktif. Sudah jelas bahwa teks laporan percobaan ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh peneliti. Tindakan-tindakan inilah yang dikatakan dengan kalimat aktif. Misalnya bakar plastik itu sampai meleleh misalnya.
kalau di dalam laporan percobaan. Jadi aktif semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh peneliti tadi. Yang ke-7, terakhir, beberapa laporan percobaan menggunakan istilah teknis atau istilah bidang ilmu tertentu. Seperti pada teks laporan percobaan yang telah kita pelajari, yang judulnya uji kandungan berbagai macam bahan makanan. Maka istilah teknisnya lemak misalnya, atau karbohidrat, atau misalnya glukosa dan sebagainya, itu disebut juga dengan istilah teknis atau istilah bidang ilmu tertentu. Kalau olahraga lain lagi kata teknisnya, misalnya passing atau misalnya service, itu termasuk di dalam bidang ilmu tertentu sesuai dengan ilmu apa yang akan diteliti. Itu kebahasaan yang ada pada teks laporan percobaan. Jadi kalian harus ingat ketujuh ciri kebahasaan yang terdapat pada teks laporan percobaan ini. Berikutnya lagi, langsung kita, kalau kalian sudah memahami kebahasaan-kebahasaan yang ada pada teks laporan percobaan, maka kesempatan ini kita akan melakukan atau mengerjakan latihan yang pertama. Perintahnya, berikan kata umum atau general dari kalimat berikut. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa kalau kata umum dari melati, anggrek, mawar, Kamboja, itu kata umumnya adalah bunga. Ya, itu contoh. Atau di sini yang sudah dicontohkan, kereta api, bis, pesawat terbang, kata umum dari transportasi umum. Nah, sekarang nomor 1. Nomor 1, ayah, ibu, adik, kakak, nenek, kakek. Kata umumnya apa? Kalian kerjakan, itu nomor 1. Nomor 2, televisi, radio, ponsel, telepon, itu kata umumnya adalah apa? Lanjut. Yang ketiga, mawar, melati, anggrek, asoka, kenanga. Kata umumnya adalah, kalian tulis. Yang keempat, lele, nila, koki, betok, gabus. Itu kata umumnya adalah, silakan kalian cari. Terakhir, untuk latihan 1, tangan, kaki, perut, kepala, leher. Itu kalau dibuat kata umumnya apa? Silakan kalian kerjakan untuk latihan 1. Kemudian latihan 2. Latihan 2 untuk mengevaluasi pemahaman kalian tentang penggunaan konjungsi. Konjungsi di sini tidak kita bahas secara luas atau lengkap. Cukup kalian memasukkan konjungsi jika, lalu, namun. Ya. Untuk yang pertama, tuangkan susu ... sirup ke dalam gelas. Kamu pilih jika, untuk, dan. Kamu pilih mana yang cocok untuk mengisi ... tadi.
Yang kedua, Anda dapat memilih menggunakan tangan, menggunakan mixer. Kamu pilih ketika atau bahkan. Soal yang keempat, adonan sudah merata, masukkan 2 butir telur. Pilihannya dan atau jika. Soal yang keempat, kita sudah mengetahui bersama. Kecoa merupakan hewan yang memiliki banyak sumber penyakit. Opsinya bahwa, tetapi, serta. Soal yang terakhir. Anda mengaduk kuah gulai, pastikan santan merata dengan baik. Pilihannya ketika, andaikan, maka. Nah, demikianlah ada 2 tugas yang akan kamu kerjakan untuk pertemuan keempat kali ini. Untuk minggu keempat kali ini, Ibu selalu mengharapkan kalian bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas. Belajarlah dengan serius. Selesaikan tugas yang diberikan oleh guru-guru kalian. Ibu mengharapkan kalian selalu menjaga kesehatan, selalu memakai masker bila keluar rumah, dan sering-sering cuci tangan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anatian lah sama ini